Shalom saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali di dalam sesi kerohanian ini. Kita akan belajar dengan judul Rindukah Kita ke Surga. Ini adalah Kaisar Tiongkok yang bernama Qing Shi Huang. Dia adalah pendiri dinasti Qing dan sekaligus kaisar pertama Tiongkok yang bersatu. Dia menyatukan Tiongkok menaklukkan 6 kerajaan lainnya. Namun, walaupun kelihatan dia sangat hebat, dia mempunyai satu ketakutan yang begitu besar, yaitu dia takut mati. Kisah pencarian keabadian kaisar ini terdengar seperti dongeng. Dia benar-benar ingin hidup abadi dan sangat ketakutan akan mati. Selama 10 tahun terakhir dari hidupnya, Kaisar Qing ini mencari ramuan yang akan mencegahnya dari kematian. Dia mengirim setiap cendekiawan, penyihir, orang pintar di kekaisarannya untuk menemukan ramuan bikin tidak mati, yaitu ramuan keabadian. Tragisnya, alih-alih umur panjang yang dia dapat, justru ramuan keabadian itu membunuh Kaisar Qing Shi Huang ini. Nah, dan dia pun punya satu rencana yang lain, yaitu jika dia tidak bisa hidup abadi, dia nanti di alam baka, menurut dia punya keyakinan, dia tidak mau menjadi rakyat jelata. Dia bertekad untuk menjadi penguasa. Bahkan dia mempersiapkan diri untuk di alam baka. Sebelum dia sudah mempersiapkan makamnya. Dan makamnya ditemukan secara kebetulan oleh penduduk desa pada tahun 1974 di provinsi Shanxi, Xi'an provinsi Shanxi. Nah, ditemukan pasukan terakota. Diperkirakan saat ini lebih dari 8.000 tentara. Seluruhnya dibuat tanpa menggunakan bantuan alat apapun, hanya memakai tangan. Selain patung-patung prajurit, ditemukan juga patung-patung lain yang menunjukkan profesi dari patung-patung itu, seperti musisi, akrobat, pejabat, hingga selir. Mereka dirancang untuk menghibur kaisar di akhirat nanti. Penemuan ini sangat penting untuk pemahaman kita tentang upayanya mengendalikan dunia pada saat itu dia, dan juga bahkan mengendalikan kematiannya. Dan selain itu, tentara-tentara dan manusia-manusianya juga ditemukan 40.000-an senjata yang terbuat dari tembaga, mulai dari panah, pedang, sampai pecut, yang ajaibnya masih dalam kondisi yang bagus walaupun sudah berusia 2.000 tahun lebih. Nah, patung-patung lainnya ada 130 kereta kuda dan 670 kuda, patung kuda. Menurut riset tim arkeolog yang melakukan riset ini, pembuatan patung yang ribuan ini menunjukkan bahwa Kaisar Qing ini menginginkan pelayanan yang sama di akhirat seperti ketika ia masih hidup. Oleh karena itu, pasukan terakota ini dikenal, mereka namai tentara di dunia dan akhirat. Jadi ketika dia meninggal, semua ini diatur di dalam kuburan besar untuk melindungi kaisar di akhirat nanti. Sekali lagi, Kaisar Qing tidak ingin mati. Dia ingin hidup abadi. Dia tidak mau mati. Tetapi kita tahu, manusia berdosa adalah fana. Tidak seorang pun bisa hidup abadi tanpa mengalami kematian. Kematian adalah satu-satunya yang tidak bisa kita hindari. Pada waktu kita dilahirkan, kita sudah ditakdirkan mati. Tetapi banyak orang yang tabu atau takut membicarakan kematian. Sebenarnya adalah sangat baik jika kita bicara kematian.
bahkan sebelum kita divonis penyakit parah. Di dalam pergaulan saya, pengalaman pergaulan saya dengan banyak orang di akhir hidup mereka, saya melihat satu kecenderungan keengganan untuk menerima kematian. Ini bukan maksudnya untuk orang yang sakit terminal ya, sakit kanker parah atau apa. Kenyataannya bagi orang yang tidak sakit pun sebenarnya tidak perlu tabu untuk membicarakan kematian. Kita bisa lihat di kehidupan orang-orang di sekitar kita. Orang-orang berusaha mengabaikan keberadaan kematian itu. Mereka tidak mau memikirkannya. Itu masih jauh. Sepertinya seolah-olah itu tidak akan kita alami. Jadi seperti denial. Saya pikir mungkin mereka tidak tahu apa itu kematian dan ada apa di balik kematian. Jika ditanya kepada orang pada umumnya, kemana kalau kita mati? Pasti jawabnya ke surga. Tanpa tahu jelas di mana itu surga dan bagaimana bisa ke sana. Tapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus siap untuk melakukan apa yang tidak mau dilakukan banyak orang. Yaitu apa? Menerima kenyataan bahwa hidup ini singkat, kematian itu pasti, dan penghakiman menanti kita. Kita tidak perlu menyangkalnya, juga tidak ada cara menghindari kematian. Dan memang kita tidak perlu menghindari kematian karena upah dosa adalah maut. Dan maut telah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Jadi tidak perlu takut. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Di dalam kitab suci banyak pernyataan yang jelas dan indah membimbing kita bagaimana cara berpikir tentang kematian bagi orang yang percaya. Sekali lagi, bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maut telah dimenangkan melalui kematian Yesus di kayu salib. Kita tidak perlu takut. Sekali lagi, karena di balik kematian ada pengharapan. Ya. Nah, jadi Alkitab menyatakan kematian itu seperti tidur panjang. Bahasa Inggrisnya rest in peace. Nah, kita tahu tidur adalah sementara, bukan permanen. Nanti kita bangun lagi. Seperti anak kita yang masih kecil. Mama, papa, tolong dong temenin saya tidur. Nah, kita bisa bicara dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong dong temani saya tidur. Biarlah kita tidur di dalam Tuhan. Nanti tiba-tiba suara sangkakala berbunyi. Tuhan bangunkan. Ayo bangun Pitlin. Nanti kita sama-sama. Yuk naik ke surga. Inilah arti kematian. Tetapi untuk lebih jelasnya kita perlu belajar lebih dalam lagi. Apa itu kematian? Dan juga bagaimana kita supaya tidak takut menghadapi kematian dan harapan di balik kematian. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami dapat sama-sama berkumpul melalui Zoom untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan tuntun kami. Urapi lidah hamba-Mu Tuhan, biarlah apa yang hamba-Mu katakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Beri kami pengertian akan kebenaran firman Tuhan mengenai kematian dan juga surga. Kami serahkan kebaktian kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Di manakah sebenarnya orang yang sudah meninggal? Kemana mereka pergi? Sekali lagi, kalau kita tanya kepada orang banyak, jawabannya ke surga. Jawabannya ke surga. Tapi sekali lagi, kita jarang diajarkan bagaimana menyiapkan diri jika kita rindu surga. Semua pelajaran pada pagi hari ini adalah berdasarkan Alkitab. It's in the Bible. Pengkhotbah 3 ayat 2. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Sen Lao Ping Si. Ini adalah ungkapan dari orang
Chinese. Ini adalah realita kehidupan. Jadi diakui kematian adalah bagian dari kondisi manusia pada waktu saat dilahirkan. Dan kita tahu itu dipengaruhi oleh, ini diakibatkan oleh dosa. Dan Alkitab banyak mengajarkan kepada kita bagaimana menjalani hidup ini dan bagaimana mempersiapkan kita untuk menghadapi kematian agar kita bisa masuk surga. Pengkhotbah 7 ayat 2. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Message ini mengingatkan kita bahwa suatu hari kita akan mengalami hal yang sama seperti orang yang kita datang ke rumah duka itu. Sehingga kita bisa menjalani hidup ini lebih bermanfaat sesuai dengan kehendak Tuhan dan memperoleh keselamatan. Jadi kita disarankan supaya kita mengingat bahwa satu hari kita akan meninggal. Jadi sekali lagi, death is a sure thing. Kematian adalah satu hal yang pasti, sebab upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Apa yang Alkitab katakan tentang kematian? Apa kata Alkitab? Sekali lagi, it's in the Bible. Ada di Alkitab, ada di firman Tuhan. Pengkhotbah 9 ayat 5. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tidak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Mazmur 146 ayat 4. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Mazmur 115 ayat 17. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan. Dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Sekali lagi, Alkitab membandingkan kematian sama dengan tidur itu lebih dari 50 kali. Setelah kematian, itu kita tidur. Kita tidak sadar. Kita tidak sadar berlalunya waktu atau apa yang terjadi di sekitar kita. Seperti ya kita tidur nyenyak, itulah. Nah, seperti itulah kematian. Itu kata Alkitab. Nah, kita tahu Lazarus dibangunkan Yesus dari kematian. Memang masuk akal karena kalau memang Lazarus dibangkitkan dari kematian, dan kalau memang dia sudah ke surga, dia tidak menceritakan apa yang dia lihat di surga, apa yang dia alami, tidak. Karena dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam lubang kubur, karena memang dia tidur. Nah, yang dia tahu sekarang dia hidup. Jadi dia tidak mengalami neraka atau tidak mengalami surga. Dia hanya tidur di makamnya. Petrus pada hari Pentakosta mengatakan hal yang sama tentang Raja Daud. Dia bilang, saudara-saudara, aku dapat berbicara kepadamu dengan yakin tentang Bapa leluhur kita Daud. Bahwa ia telah mati dan dikubur. Dan kuburannya masih ada bersama dengan kita sampai hari ini. Sebab Daud tidak naik ke surga. Jadi sekali lagi, Raja Daud masih dikubur. Dan dia belum naik ke surga. Ayat yang mengatakan bahwa orang mati tidak tahu apa-apa. Pikiran perasaan mereka lenyap. Kita bisa baca di Pengkhotbah 9 ayat 5 dan 6. Tadi sudah yang ayat 5. Sekali lagi, karena orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari.
Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Jadi sekali lagi, orang mati tidak tahu apa-apa. Pikiran dan perasaan mereka sudah lenyap. Rest in peace. Di mana? Dikubur mereka. Ini kata Alkitab. Kemudian ada pertanyaan. Kalau gitu, apa yang terjadi pada jiwa seseorang jika ia mati? Kemana jiwanya? Banyak orang Kristen menganggap jiwa sebagai satu entitas abadi di dalam diri kita yang terus hidup setelah kematian. Jadi kita pikir kalau orang mati, badannya mati, jiwanya tidak mati. Sehingga banyak sekali di upacara, di rumah duka, dibilang, oh sudah naik ke surga, sudah bersenang-senang dengan bertemu dengan keluarga yang sudah meninggal duluan. Apakah benar kata Alkitab demikian? Jadi kemana jiwa orang yang sudah mati? Untuk lebih jelasnya, kita kembali kepada bagaimana awal mula Tuhan menciptakan manusia. Ya, jadi kita perlu tahu bagaimana awalnya. Bagaimanakah Tuhan menciptakan manusia? Kita bisa buka di Kejadian 2 ayat 7. Ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah. Sudah jadi Tuhan menghembuskan napas hidup, kemudian menjadi makhluk hidup. Ini kata Alkitab. King James Version mengatakan, and man became a living soul. Menjadi makhluk hidup. Atau New King James Version dan New International Version, and man became a living being. Di sini tidak pakai soul, tapi pakai being. Jadi debu tanah tambah nafas hidup dari Tuhan menjadi makhluk hidup. Dan Tuhan tidak menaruh jiwa, tapi menjadi makhluk hidup. A living soul. Saya membayangkan seperti seorang pengrajin tembikar ya. Dia atur, dia bikin, luar biasa Tuhan kita ya. Dia membentuk kita dengan tangannya, dengan kasihnya, dengan rupa Allah. Jadi kita ini sebenarnya spesial. Dan setelah jadi Tuhan menghembuskan roh pemberi hidupnya kepada tubuh yang tak bernyawa ini. Dan hasilnya adalah jiwa atau makhluk hidup. Nah, jadi ketika seseorang meninggal, pasti kebalikannya dong yang terjadi. Yaitu apa? Napas hidup meninggalkan tubuhnya. Setelah napas hidup meninggalkan tubuhnya, sudah tidak ada lagi jiwa. Sudah tidak ada makhluk hidup. A living soul. Tidak ada lagi. Yang ada apa? Debu. Yang ada debu tanah, yaitu tanah. Jadi Alkitab, itu yang Alkitab katakan. Karena Tuhan tidak menaruh jiwa. Tapi dari debu, dan tanah menjadi jiwa. Ini perlu dipahami, beda. Kecuali Tuhan menaruh jiwa pada manusia. Tuhan tidak menaruh jiwa. Yang Tuhan kasih adalah napas kehidupan kepada manusia, bukan jiwa. Setelah dikasih napas, barulah jadi jiwa, yaitu a living soul atau makhluk hidup. Tubuh kembali menjadi debu dan roh kembali kepada Allah, yaitu napas hidup. Yang mengaruniakannya, roh setiap orang yang mati, baik orang benar maupun orang jahat, kembali kepada Allah pada saat kematiannya. Jadi sekali lagi, pada waktu seseorang meninggal, rohnya kembali kepada Allah. Kita lihat seperti bola mini. Ini tidak ada apa-apanya, mati.
Tapi pada waktu dikasih listrik dicolok, dia nyala. Tetapi pada waktu dicabut colokannya, dia mati. Kemana lampunya? Kemana? Enggak kemana-mana. Karena tidak ada nafas hidup lagi. Ini kata Alkitab. It's in the Bible. Jadi gimana? Apakah kita ke surga pada waktu kita mati? Sekali lagi kita lihat ayat yang lain. Apa yang terjadi ketika seseorang mati? Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi dikatakan debu kembali menjadi tanah, roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Dust to dust. Orang mati campur dengan tanah. Sudah sekian lama, sudah menyatu dengan tanah. Memang kita diciptakan dari tanah. Jika jiwa ada sebagai entitas terpisah yang terus hidup setelah kita mati, itu berarti kita memiliki keabadian. Cuman tubuhnya yang mati, jiwanya hidup terus. Ini tidak alkitabiah. Jadi kalau gambar kayak begini, oh ini orang udah mati, terus nanti dia bangun lagi rohnya, jiwanya. Ini bukan alkitabiah, ini adalah pendapat manusia. Jadi di Alkitab dikatakan mengenai immortal, tidak mati. Hanya Tuhan yang abadi, yang tidak mati. 1 Timotius 6 ayat 15 dan 16. Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Di dalam bahasa Inggrisnya, who only had immortality. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Alkitab menyatakan yang tidak bisa mati, immortal, hanya siapa? Hanya satu-satunya lah dia. Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Yang tidak takluk kepada maut. Immortal, yang memiliki immortality, hanya Tuhan. Tidak ada manusia yang memiliki immortal, bukan manusia. Di dalam Roma 2 ayat 6 dan 7, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Paulus berkata, orang benar itu mencari kemuliaan, kehormatan, kekekalan. Jika kita sudah mempunyai jiwa yang kekal, ngapain orang benar cari sesuatu yang dia udah miliki? Kalau kita udah punya jiwa yang kekal, kenapa kita perlu nanti Yesus datang untuk selamatkan kita hanya masalah tubuh? Ini tidak alkitabiah. Nafas hidup atau kadang roh diterjemahkan di dalam kitab suci itu sering disalah bikin orang bingung, ya. Sebenarnya apa sih roh? Kita kalau baca di Ayub 27 ayat 3. Roh Allah, yaitu nafas yang dikaruniakan Tuhan, masih di dalam lubang hidungku. Yakobus 2 ayat 26. Tubuh tanpa roh, yaitu nafas hidup, adalah mati. Jadi sebenarnya roh di dalam pembuatan manusia itu adalah nafas hidup. Jadi nafas hidup. Tubuh tanpa nafas hidup adalah mati. Ibraninya neshama, yaitu artinya kemampuan bernafas, kemampuan berpikir, nyawa. Jadi inilah tubuh tanpa nyawa adalah mati. Roh yang kembali kepada Tuhan pada waktu kita mati adalah nafas kehidupan. Tidak ada tertulis dalam sepanjang firman Tuhan yang menyatakan bahwa roh memiliki kehidupan. Tidak ada.
memiliki pengetahuan, pertimbangan, kebijaksanaan. Tidak ada. Tidak ada disebut roh memiliki pengetahuan itu setelah meninggal. Tidak ada. Kita tidak bisa dapatkan itu. Jadi roh adalah nafas hidup. Tidak ada yang lain. Ya. Jadi sekali lagi, karena jika seseorang meninggal, kebalikannya dari penciptaan. Nafas hidup meninggalkan tubuhnya. Jiwa tidak ada. Itulah yang dikatakan Alkitab. Dan tubuh menjadi tanah. Dikubur, menyatu dengan tanah. Jadi, tidak ada roh manusia yang melayang keluar dari tubuhnya sewaktu seseorang mati. Ini hanya pendapat manusia, tidak Alkitabian. It's in the Bible. Ini semua tertulis di Alkitab. Dan sampai kapan mereka tidur dikubur? Apakah ada kehidupan setelah kematian? Apakah saya bisa bertemu kembali dengan orang-orang yang saya cintai? Apakah saya bisa melihat mereka lagi? Ayub 14 ayat 12. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi. Sampai langit hilang lenyap. Mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Jadi sampai kapan? Sampai langit hilang lenyap. Mereka tidur pulas. Tidak tahu apa-apa. Tidur dikubur. Seperti Yesus katakan, Lazarus tidur. Anak perempuan Jairus yang mati, Yesus juga bilang tidur. Memang orang mati itu seperti tidur. Tidak tahu apa-apa. Tadi ayat kita sudah baca. Kapan mereka bangun? Sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena sampai langit hilang lenyap. Yaitu pada waktu apa? Yesus datang. Para nabi tidak pernah menyebut bahwa di dalam Alkitab ada orang benar langsung masuk surga atau yang jahat masuk neraka langsung. Ketika mereka mati, tidak. Henok yang diangkat ke surga. Kita tahu pada waktu itu. Dan para rasul juga tidak mengajarkan semua orang mati langsung naik ke surga. Mereka bisa lihat kalian. Mereka sudah senang-senang. Tidak ada ayat Alkitab yang mendukung. Dan ketika Yesus hendak meninggalkan murid-muridnya, dia kumpulin muridnya, dia kasih tahu. Di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini adalah janji Yesus. Sebelum dia meninggalkan muridnya, jangan gelisah. Percaya aja sama Allah. Juga percaya sama aku. Karena di rumah Bapakku tuh di surga banyak tempat loh. Kalau enggak, aku enggak mengatakan demikian kepadamu. Aku sekarang nanti ke sono mau menyediakan tempat bagimu. Nah, apabila aku sudah ke sono, sudah ada tempatnya, aku akan datang kembali menjemput kamu. Jadi Tuhan bilang, Tuhan yang jemput. Kita tidak sendiri ke surga. Oh, jiwanya melayang naik ke surga. Tidak ada di Alkitab. Tuhan bilang, Tuhan nanti jemput. Kalau memang kita udah ke surga, ada di mana? Orang Yesus bilang, suruh tunggu. Yesus akan datang kembali. Jadi, di mana melayang-layang? Tidak. Katanya udah masuk surga. Di mana? Karena ini janji Yesus kepada kita. Dan di dalam 1 Korintus 15 ayat 52 dan 54. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Jadi sekali lagi, nanti kamu kan tidur nih katanya mati. Nah jadi nanti akan ada bunyi nafiri. Orang yang mati di dalam orang benar yang mati itu akan dibangkitkan. Jadi dengar suara nafiri,
Wah, orang mati pada dengar, yang mati di dalam Tuhan pada bangun dari kubur. Dan mereka akan diubahkan tubuhnya menjadi apa? Keadaan yang dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Jadi inilah saatnya tubuh kita menjadi immortal. Setelah Yesus datang, Yesus ubah. Jadi bukannya sekarang pada waktu kita mati langsung diubah tubuh kita jadi immortal. Tidak ada seperti itu. Ya, jadi nanti 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Sekali lagi, pada waktu Yesus datang, sangkakala Allah berbunyi, Tuhan sendiri akan turun. Kan tadi Yesus bilang, aku akan menjemput kamu. Dan Yesus menepati janjinya. Tuhan turun sendiri dari surga. Mereka yang mati di dalam Tuhan, bangkit dulu. Yang hidup akan diangkat bersama-sama. Jadi bangkit dulu. Kita ada reunion di kuburan. Bertemu dengan kekasih-kekasih kita. Saudara-saudara kita yang sudah mati dulu sebelum kita. Ada reunion di kuburan. Sama-sama diangkat ke surga. Ini sinkron bukan? Janji Yesus, aku akan jemput. Nanti ada bunyi sangkakala, kamu akan bangun. Nah, aku akan bangkitkan. Kasih kamu tubuh yang tidak, kasih tubuh yang tidak mortal, yaitu tubuh yang immortal. Nanti kamu diubahkan. Nanti kita sama-sama ke surga. Jadi sekali lagi, orang benar yang sudah mati akan dibangkitkan dan diubahkan. It's in the Bible. Ini ada di Alkitab. Dan di dalam Yohanes 5 ayat 28-29. Semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Jadi orang yang benar yang dikubur akan mendengar suara Tuhan, akan dibangkitkan. Tetapi orang jahat tidak dibangkitkan pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Oke, jadi sekali lagi, di dalam Kristus kita mempunyai kemenangan atas kematian. Dan kita sama-sama akan diangkat ke sorga. Sekali lagi, kita tahu kematian sudah dikalahkan oleh Yesus di kayu salib, bukan? Jadi sebagai orang yang percaya, kita tidak perlu takut mati. Sekali lagi, mati hanya tidur sementara. Sebenarnya, jika kita menerima kematian, itu adalah tindakan patuh kita kepada dosa. Jadi kita nggak denial, saya nggak mau mati, saya nggak mau mati. Sehingga menggunakan berbagai cara sampai rohani itu di akhir kehidupan bukan nomor 1 lagi. Nomor 2, karena kita lebih mementingkan fisik yang tidak mau mati. Sedangkan kita harus mempersiapkan diri untuk meninggal kalau memang kita sudah di dalam keadaan yang parah. Nah, kita lihat contoh misalnya Musa. Dia adalah seorang pemimpin bangsa Israel yang keluar dari Mesir, 40 tahun di padang belantara. Dia mengalami lebih banyak dukanya memimpin bangsa Israel yang keras kepala itu. Pada waktu mau mencapai tanah Kanaan, dia menerima perintah yang cukup mengejutkan. Naiklah ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Nebo, dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya. Kemudian engkau akan mati di atas gunung yang akan kau naiki itu. Ulangan 32 ayat 49 dan 50. Apa dia tidak syok? Dia menawar Tuhan, bolehkah saya masuk?
Tapi Tuhan tidak menjawab doanya. Tuhan bilang, kamu naik ke gunung, kamu akan mati. Kamu hanya boleh memandang. Dia pada saat itu umur 120 tahun, matanya belum kabur, dan masih kuat. Dia mendaki gunung. Tetapi dia terima kematian ini karena dia patuh dengan perintah Tuhan. Jadi sekali lagi, kematian sebenarnya bukan hal yang menakutkan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Yesus pun menerima kematian yang sudah direncanakan oleh Tuhan. Dengan ikhlas dia lakukan. Dia tahu dia harus mati untuk menebus dosa manusia. Jadi dia berdoa. Doa yang sungguh-sungguh berat di Taman Getsemani. Dan dia juga, aduh Tuhan, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendak dia yang jadi, kehendak Tuhan yang jadi. Jadi sekali lagi, sampai malaikat datang untuk menghibur dia, memberi kekuatan kepada dia. Jadi sekali lagi, di dalam masalah kehidupan kita, di dalam ketakutan kita akan menghadapi kematian atau menghadapi penyakit, jangan takut. Ada malaikat yang datang dan memberi kekuatan kepada kita. Sekali lagi, mati adalah bagian dari kehidupan karena upah dosa adalah maut. Ini it's in the Bible. Semua ada di Alkitab. Sekarang pertanyaannya, kalau gitu datangnya dari mana? Jiwa immortal, jiwa yang abadi, jiwa yang gak pernah mati. Datangnya dari mana? Sekali lagi, tadi kita sudah lihat. Di Alkitab hanya Tuhan satu kali disebut immortal. Hanya dia satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Nah, disebut immortal 2 kali. Yang satu lagi siapa? Yang satu lagi pada waktu kita diubahkan. Kita menjadi tidak dapat mati. Yaitu, this mortal shall have put on immortality. King James Version. Jadi sekali lagi, tidak ada jiwa yang bakat. Tidak ada jiwa yang tidak mati. Jadi tidak ada istilah itu di Alkitab. Itu semua di tulisan Alkitab. Kenapa kalau gitu dibilang jiwa itu tidak bisa mati? Nah, kita lihat. Kejadian 3 ayat 4. Ular itu berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ini adalah dusta yang pertama. Dari awal setan sudah mengajarkan bahwa jiwa manusia itu tidak bisa mati. Padahal Tuhan bilang kamu pasti mati kalau kamu melanggar, memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi setan bilang sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, ini adalah dusta setan yang pertama dan sampai sekarang masih dipercaya oleh orang. Hampir seluruh umat manusia percaya kebohongan setan ini. Di dalam Kejadian 3 ayat 4 sekali lagi setan bilang sekali-kali kamu tidak akan mati. Wahyu 12 ayat 9, iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia. Jadi pengetahuan akan jiwa yang immortal, jiwa abadi yang jiwa tidak mati pada waktu seseorang mati, jiwanya naik ke surga. Itu bukan Alkitabiah. Itu adalah satu kebohongan yang diajarkan oleh iblis yang menyesatkan seluruh dunia. Dan ini sangat bertentangan dengan Alkitab ajaran itu. Jadi setan sedang mendustai kita dengan jiwa yang tidak bisa mati. Jadi kita percaya kalau sudah mati, kita bisa mendekati orang yang kita kasihi, kita bisa bantu menghibur dia. Kadang-kadang kita juga berpikir, kan di surga orang senang. Terus dia lihat kita sedih, apakah di surga jadi nggak sedih? Lihat istrinya menangis gara-gara suaminya meninggal.
Jadi di surga bisa sedih juga. Apakah di surga karena nggak bisa sedih ketawa-tawa lihat istrinya menangis? Ini sangat tidak logik ya. Sangat tidak logik. Jadi spiritisme adalah komunikasi dengan roh orang mati yang banyak dipakai oleh setan untuk menipu manusia. Seperti wanita pemanggil arwah di Endor. Itu 1 Samuel 28 ayat 3 sampai 5. Melalui roh petenung, Saul telah berhubungan dengan setan. Dia suruh wanita itu memanggil roh Samuel. Jadi yang datang siapa? Dalam bentuk Samuel. Tetapi yang datang adalah setan. Dia menyamar. Jadi sekali lagi, ini adalah tipu muslihat dari setan. Jika kita percaya roh orang mati itu masih hidup, berarti kita percaya semua spiritisme ini. Ada satu juga banyaklah orang-orang merayakan roh orang mati. Ini the Souls Day. Ya, jadi All Souls Day. Hari arwah, hari semua jiwa. Dan ada Halloween. Dan juga kita percaya orang-orang yang kita cintai di surga sedang melihat kita dari surga. Dan kita berdoa kepada roh orang mati. Apakah benar ada orang yang kita cintai di surga sedang melihat kita dari atas ke bawah? Ini semua adalah ajaran yang tidak alkitabiah. Ya, spiritisme, komunikasi dengan roh orang mati, meramal, pakai kartu, dan pakai alat-alat. Ini kalau yang cailan kung juga ya. Dan ini juga spiritisme. Kita bertanya, mereka bisa menjawab. Dan ini menenung, roh petenung dari kristal bola dan dari garis tangan, dari sebagainya. Semua ada di Alkitab. Mengatakan apa? Roh petenung. Roh tenung bukanlah roh orang mati, tetapi malaikat-malaikat jahat, pesuruh setan. Imamat 19 ayat 31. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka, dan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi kita tidak perlu pergi ke roh-roh itu. Kalau kita percaya, oh ya dia benar loh apa katanya. Karena kan setan tahu. Ya, dan kita jadi seperti selingkuh ya. Jadi Tuhan bilang, aku Tuhan Allahmu. Kalau kita mau bertanya, tanya kepada Tuhan. Imamat 20 ayat 6. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Jadi sekali lagi, kalau kita berpaling kepada arwah atau roh peramal, seperti berzina Tuhan sebutnya, dan kita akan dilenyapkan. Dan itu zaman dulu. Oh, saya tidak melakukan itu. Saya tahu kok itu penenung. Saya tahu kok. Oke, bagaimana spiritisme modern? 1 Timotius 4 ayat 1. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan. Yaitu ajaran yang tidak alkitabiah, tetapi menggunakan ayat Alkitab. 2 Tesalonika 2 ayat 9. Kedatangan si pendurhaka itu ya adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Karena setan bisa menggunakan dalam bentuk hamba Tuhan untuk membuat mujizat. Karena semua orang suka mujizat. Makanya pesulap itu orang suka nonton sulap juga. Karena mereka suka membayangkan sesuatu yang fancy. Oh ya ini berubah begini, jadi begini. Dan kamu akan sembuh tanpa harus berobat, tanpa harus makan sehat. Ya siapa yang tidak mau? Kamu bisa kaya tanpa harus cari uang capek-capek. Dan
2 Petrus 2 ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian, segera mendatangkan kebinasan atas diri mereka. Jadi sekali lagi, guru palsu. Guru apa? Guru agama. Jadi ajarnya agama benar. Benar, oh agama bagus. Tetapi ajaran palsu. Mereka memasukkan pengajaran sesat. Ya, jadi sekali lagi, spiritisme adalah komunikasi dengan roh orang mati. Mengenai dari tarot, ya kartu tarot, dukun dan sebagainya. Dan masuk melalui film-film, contoh film Ghost. Bagaimana bisa orang hidup sama orang mati masih bisa berkomunikasi dan bersatu. Harry Potter, film anak-anak banyak sekali, cuman satu contoh, Avatar, Star Wars, Kung Fu Panda, The Wizard of Oz dan sebagainya dan sebagainya. Dan juga film-film horor, film-film Chinese banyak mengedepankan hantu yang cantik-cantik. Itu semua adalah setan di balik itu semua. Ini film horor, ya. Pengabdi setan dan sebagainya. Jadi sekali lagi, itu bukan dari Tuhan. Itu dari setan. Orang benar tetap di dalam kubur sampai nanti dibangkitkan. Tidak pergi ke sorga ketika meninggal dunia. Jadi sekali lagi, jangan ditipu. Ini ada di Alkitab. Jadi sebenarnya siapa yang menyamar sebagai roh orang mati itu? Siapa? Tadi kita sudah tahu, yaitu siapa? Setan dan malaikat-malaikatnya. Setan sanggup melakukan mujizat-mujizat yang menakjubkan. Wahyu 16 ayat 14. Kita lihat, itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Sebab Mesias palsu dan nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Ya, setan bisa membuat mujizat yang sangat menakjubkan. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda. Ia bisa menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Iblis dan pengikutnya akan tampil sebagai malaikat terang. Bahkan setan bisa meniru menjadi Mesias, yaitu Yesus. Tetapi kita perlu ketahui, tidak semua mujizat berasal dari Tuhan. Sebab iblis juga bisa membuat mujizat. Dan berhati-hatilah. 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Melalui spiritisme, setan berhasil menguasai hidup banyak orang. Ini pertanyaan lagi. Bagaimana dengan reinkarnasi? Apakah ini Alkitabiah? Kita baca di dalam firman Tuhan. Tidak. Pengkhotbah 9 ayat 5-6 tadi kita sudah lihat. Bahwa orang mati tidak tahu apa-apa. Mereka akan dibangkitkan pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Untuk mengkonfirmasi Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali. Dan sesudah itu dihakimi. Jadi tidak mati, terus hidup lagi, mati, hidup lagi. Itu tidak Alkitabiah. Dan it's in the Bible. Jadi sebab ini semua adalah setan pendusta. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Jadi sekali lagi, bapa segala dusta. Jadi sekali lagi, dengan ayat yang sama,
setan bisa pakai untuk mengelabui kita apabila kita tidak belajar benar-benar firman Tuhan. Pertanyaannya, kalau emangnya benar orang meninggal di dalam kubur, kan pencuri disalib langsung pergi ke Firdaus bersama Yesus pada hari dia mati. Kan itu kata Alkitab. Ya. Nah, kita lihat di dalam Yohanes 20 ayat 17. Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Jadi ini terjadi adalah 3 hari sesudah, yaitu pada waktu Yesus bangkit dari kubur. Dan dia bilang sama Maria, jangan engkau memegang aku belum pergi kepada Bapa. Jadi kalau memang itu mengatakan bahwa hari ini juga kamu akan bersama aku di Firdaus, Yesus belum sampai ke surga kok. Masih di bumi. Dia bilang, aku belum pergi. Nah, kita lihat ayatnya. Pencuri yang di samping Yesus yang disalib itu dia katakan, Yesus, ingatlah saya kalau engkau datang sebagai raja. Saya percaya pencuri ini dia tahu bahwa dia akan ke surga nanti pada waktu Yesus datang sebagai raja. Bukan pada waktu dia mati kan. Nah, Yesus menjawab, percayalah, kata Yesus kepadanya, hari ini harusnya ada koma. Ada tanda baca. Karena tanda koma itu seharusnya diletakkan di sini, bukan sesudahnya. Ya, jadi memang tidak ada koma di dalam bahasa Alkitab. Nah, jadi sekali lagi, ini harusnya ada koma hari ini. Hari ini nih saya bilang sama kamu, engkau akan bersama aku di Firdaus. Jadi sekarang pencuri itu ada di mana? Masih dikubur. Belum di Firdaus. Yesus ngomong sama dia kapan? Hari ini. Ya, hari ini. Sekali lagi. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan, ada harapan untuk hidup kekal di balik kematian. Kita tidak perlu takut mati. Kita harus belajar apa itu kematian. Supaya kita jangan salah. Apakah kita rindu ke surga bertemu dengan Yesus nanti? Nah, pertanyaannya, bagaimana jalan ke surga? Tadi kan Yesus bilang, aku akan jemput kamu. Aku akan jemput kamu. Jadi kamu tunggu di mana? Kalau sudah mati, tunggu di kubur. Nanti ada bunyi sangkakala, bunyi nafiri, nanti saya bangunin. Saya akan kasih tubuh kamu abadi. Terus di dalam lanjutan dari Yohanes 14 ini, Yesus bilang, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Terus Thomas bilang, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Yesus menjawab, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus bilang, mau kepada Tuhan melalui aku. Karena akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi ada pilihan. Yang mana kita mau pilih? Ya, melalui Yesus untuk mendapatkan hidup kekal. Itu jalannya. It's in the Bible. Bagaimana supaya kami tidak tertipu? Supaya kita tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Perlu belajar kebenaran Alkitab. Perlu belajar Alkitab dengan benar. Yesaya 8 ayat 20. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Kisah 17 ayat 11. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar. Demikian. Jadi kita perlu belajar.
Ya, dan perlu menyelidiki kitab suci. Apakah semuanya itu benar demikian? Jangan sampai kita tertipu. Sekali lagi, jangan takut kematian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Di dalam Kristus kita mempunyai kemenangan di atas kematian. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Jadi kita tidak akan mengalami lagi kematian nanti. Hosea 13 ayat 14. Akan kubebaskan mereka dari kuasa dunia orang mati. Akan kutebuskan mereka daripada maut. Jadi sekali lagi, maut tidak akan menang. Yesus sudah mengalahkan maut. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sekali lagi, maut telah ditelan dalam kemenangan. Yesus sudah menang. Jangan takut kematian. It's in the Bible. Semoga pelajaran pagi ini dapat memberikan kita pengetahuan tambahan akan kasih Tuhan kepada kita. Semoga pada waktu kita sakit ataupun tidak sakit, kita lebih bijaksana lagi belajar mengenai kematian, supaya kita tahu hidup kita bagaimana sebagai orang Kristen, supaya kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan.